Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, jemaah haji dan umroh yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh dan yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita begitu banyak, begitu besar yang patut kita syukurin. Mari kita terus bersyukur, pandai-pandailah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika kita pandai bersyukur Allah pasti akan menambahnya. Jika kita kufur atas nikmatnya, Allah akan marah dan akan mengazab kita semua. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul Habibullah, kekasih Allah yang selalu mendoakan ya, umatnya dengan ungkapan ummati, ummati, ummati ya. Jadi Rasulullah itu cinta kepada kita, maka tunjukkanlah rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, hari ini kita masih terus bersama TSM, Tausiah Sepanjang Masa. Saya Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA, terus bersama Anda memberikan rancangan-rancangan keagamaan, tempat-tempat bersejarah yang memberikan manfaat, keilmuan, wawasan. Semoga ini terus menjadi amal jariah dan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Baik, hari ini kajian kita adalah tentang masih di tempat-tempat bersejarah, yaitu di kota Madinah. Hari ini kajian kita atau pembahasan kita yaitu tentang Masjid Bir Ali. Ya. Apa itu Masjid Bir Ali? Dan kenapa disebut dengan Masjid Bir Ali? Para jemaah haji dan umroh, kalau mereka yang sudah pernah melaksanakan umroh, mereka akan tahu. Ya. Jadi ada namanya Mikot Makani. Mikot Makani itu adalah sebuah tempat untuk memasang niat. Memasang niat melaksanakan ibadah umroh. Nah, Bir Ali terletak di kota Madinah. Tidak jauh ya, itu lebih kurang 25 km aja dari Masjid Nabawi. Nah, para jemaah haji dan umroh yang ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, para jemaah haji dan umroh di gelombang pertama itu rata-rata mengambil mikotnya di Bir Ali. Jadi ketika mereka ingin melaksanakan umroh, ada namanya rukun umroh. Rukun umroh itu yang pertama kan niat. Nah, niat umroh ini kan rukun. Kemudian niat umroh ini harus dilaksanakan pada tempatnya, yaitu mengambil tempat mikot. Di mana mikotnya? Yaitu tadi di Bir Ali. Ya. Jadi seluruh jemaah haji dan umroh yang akan mengambil mikot di kawasan Madinah, yaitu mengambilnya di Bir Ali. Kalau tidak mengambil mikot di Bir Ali, nanti dia namanya tidak melaksanakan wajib umrohnya. Wajib umroh itu adalah termasuk mikot, mengambil mikot di Bir Ali. Yang tidak mengambil mikot Bir Ali, nanti dia kena dam. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah haji dan umroh, dalam sejarahnya Masjid Bir Ali ini disebut juga ya, maka mikotnya ini dengan Zulhulaifah. Disebut dengan Syajaro. Jadi kenapa disebut dengan Bir Ali? Kita harus perlu tahu mungkin sedikit sejarahnya. Bahwa Bir Ali ini adalah bi'run. Bir itu kalau dulunya ya, bi'run. Diambil dari kata-kata bi'run. Bi'run itu apa? Bi'run itu sumur. Jadi bi'run Ali adalah sumur Ali. Karena memang pada waktu itu Ali lah, sahabat baginda Rasulullah, menggali sumur yang ada di situ untuk dijadikan sumur, ya, dijadikan sumur. Maka setelah berkembang Bi'run Ali ini dijadikanlah masjid. Nah, dan masjid ya pada waktu itu mungkin masih kecil ya, tidaklah seperti sekarang. Kalau sekarang ini sahabat sepanjang masa itu luasnya lebih kurang 17 hektar. Nah, jadi mikot nomor 2 terbesar itu setelah Qarnul Manazil adalah Bi'run Ali atau Bir Ali. Bir Ali ini penamaan ini orang-orang Indonesia saja yang mengatakan. Jadi kalau Bir Ali ini, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat masyhur ya, nama Bir Ali itu bagi jemaah haji Indonesia pada hakikatnya ya. Tapi kalau yang lainnya itu disebut dengan Zulhulaifah. Kenapa disebut dengan Syajaro? Jadi dalam perjanjiannya itu bahwa Rasulullah SAW dulu kan ada namanya perjanjian dengan orang-orang kaum kafir Quraisy ya selama 10 tahun. Sebelum Fathul Makkah ya, mereka membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi di sini ternyata dilanggar, akhirnya pada tahun ke-10 Hijriah dibukalah pertama sekali untuk pengambilan mikot.
mikot di Bir Ali ini, dan akhirnya disahkanlah mikot Bir Ali pada tahun ke-10 Hijriah untuk umat-umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah umrah menuju kota Mekah. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Bir Ali ini kan luas. Kemudian saat ini kalau pembangunan pertama itu itu dibangun pada masa Gubernur Madinah, yaitu pada waktu itu oleh Gubernur Madinahnya Umar bin Abdul Aziz sebagai Gubernur Madinah. Itu pembangunan pertamanya. Tetapi setelah itu ada namanya renovasi, perluasan. Ya, perluasan dan renovasi yang besar-besaran itu terjadi pada zaman Rajapad. Pada zaman Rajapad terjadilah renovasi besar-besaran sampailah luasnya mencapai 17.000 hektar, 17 hektar atau 170.000 meter persegi, ini lebih kurang 17 hektar. Dan pada saat ini fasilitasnya luar biasa, parkir mobil bisa ribuan mobil parkir di situ. Kemudian sumur atau toiletnya itu mencapai 500 toilet. Jadi saudara sahabat sepanjang masa, ini biasa kalau jemaah haji dan umroh waktu ngambil mikot di Bir Ali ini banyak yang kesasar, wajar. Kenapa? Karena begitu luasnya kawasan yang ada di Bir Ali, begitu luas. Sehingga wajar saja ada kesasar. Jadi jangan heran kalau ada jemaah haji kesasar di kawasan Bir Ali. Oleh karena itu, terusnya para pembimbing usahakan memberikan patokan atau nuktotul tajamu. Nuktotul tajamu itu starting untuk kumpul di mana kumpul para jemaah haji, disitulah diarahkan supaya jangan kesasar. Ini pengalaman kita, saya sebagai pembimbing juga jemaah haji jemaah umroh yang selalu alhamdulillah saya bawa jemaah umroh, itu saya selalu arahkan, begitu turun dari bus kita kumpulkan dulu, jangan suka-suka aja bawa jemaah, nanti tidak tahu jemaah. Arahan-arahan dari pembimbing ini sangat perlu. Kemudian di mana pintu masuk untuk ke toilet, di mana para jemaah haji atau jemaah umroh yang ingin melaksanakan ibadah sholatnya, biasanya kan akan melakukan sholat sunnah ihram. Masuk ke dalam masjid itu pintu berapa, ini harus dipahamkan kepada jemaah. Kemudian jemaah juga harus pahamkan di mana setelah keluar dari masjid di mana harus kumpul, harus dipahamkan. Jadi para pembimbing jemaah haji dan umroh apabila memberikan arahan seperti ini, insya Allah para jemaah tidak akan tersasar, tidak akan tercecer. Kenapa? Karena ribuan jemaah pada sewaktu-waktu, apalagi kalau musim haji, wah luar biasa, padat sekali, padat. Jadi kalau umroh aja pada, apalagi musim haji, satu waktu kumpul di Masjid Bir Ali ini. Makanya wajar. Dan terkhususnya kepada para jemaah, hati-hati barang bawaan Anda pada waktu Anda melaksanakan sholat sunnah ihram di kawasan Bir Ali ini. Tolong perhatikan, usahakan itu barang, tas, ransel tetap selalu di badan. Kalau kadang-kala sistem pakai kita itu biasa ada tas tentengan kita letakkan di sebelah kanan aja, sebelah kiri. Pada waktu sholat kita bisa lupa. Masukkan ke leher kita, usahakan ini tetap ada di badan kita. Kendati waktu kita sholat, walaupun kita sholat sunnah Islam, terus. Karena boleh jadi kalau Anda letakkan depan, waktu Anda sholat, begitu Anda salam berdoa, Anda langsung keluar. Boleh jadi barangnya lupa. Pada waktu itu, akhirnya apa? Kehilangan. Nasib baik tidak ada paspor di dalamnya. Sempat ada paspor, Anda tidak bisa pulang ke Indonesia, kecuali ngurus paspor dulu. Kemudian ada uang, bisa saja mencapai jutaan. Masya Allah, kasihan kan para jemaah. Oleh karena itu, sekali lagi kami himbau saya karena berangkat dari pengalaman saya, para jemaah haji yang melaksanakan ibadah umrohnya, para jemaah umroh juga mengambil mikotnya di Bir Ali, tolong diperhatikan barang bawaan Anda. Kemudian di mana Anda bersama pemimpinnya ini, ikuti pemimpin itu atau pembimbing itu supaya Anda jangan kesasar. Saudara-saudaraku sahabat sepanjang masa, demikian tausiah rancangan sepanjang masa yang berkaitan tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Mudah-mudahan kita akan terus berlanjut. Ikuti terus tayangan kami di TSM, tausiah sepanjang masa. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya pribadi, kepada kita umat Islam, dan terusnya kepada jemaah haji dan umroh, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh maupun yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, karena ini memberikan manfaat. Oleh karena itu, kita alhamdulillah kita sudah selesai tausiah tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah, dan kita akan melanjutkan tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Ikutin terus TSM, tausiah sepanjang masa, di rancangan kami channel YouTube, IG, TikTok, dan Facebook. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.